karena kasih-Mu aku di sini. Tanpa kasih-Mu aku tak sanggup. Kau kudus, sucikan aku dengan darah-Mu. Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa sahabatku, di setiap hari Selasa kami hadir dengan topik yang sangat menarik, pembelajaran yang luar biasa dengan pembicara kita atau narasumber kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan sahabatku, di malam hari ini Rio menyapa untuk kita semua di 107.8. Selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami dan juga yang mendengarkan melalui live streaming di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box Online. Selamat bergabung bagi kita semua. Dan sahabatku, tak lupa kami juga mengundang atensi sahabat di 08166545532 seperti biasa. Bagi sahabat yang mau bertanya seputar materi kita di malam hari ini ataupun sahabat mau konseling, silakan. Nanti akan bersama-sama kita dalam siaran di malam hari ini bersama dengan pembicara kita yang pastinya akan menjawab. Dan sahabatku, seperti flyer yang sudah dibagikan, sudah bersama dengan Rio di studio dan bersama dengan kita semua di malam yang berbahagia ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Shalom alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, alaika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar nih? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Ya sahabatku, dahsyat dan luar biasa. Kita ada di studio dan juga sahabat yang ada di rumah yang sudah bersiap-siap untuk mendengarkan sesi demi sesi. Dan juga nanti bagi sahabat yang mau bertanya. Ya Dedi, di malam ini ya kita akan belajar atau kita akan bahas tentang apa nih Ded? Ya Rio, sahabat Surya Kebenaran, pada malam ini saya akan membahas tentang mengenal hati Bapa. Baik, kenapa kita harus mengenal hati Bapa? Iya, karena banyak pemimpin-pemimpin rohani memberikan judul mengenal hati Bapa, tapi ternyata ujung-ujungnya belum kenal juga. Oke. Padahal tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Mereka berusaha mengenal gitu kan, masa memperkenalkan tapi tidak mengenal. Tidak mengenal. Oke. Nah, ini menjadi perbincangan yang akan sangat menarik ya bagi sahabatku. Dan kami juga ingatkan siaran malam ini dapat sahabat menyimak ulang atau menonton kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama Dedi dan sahabat yang di rumah sudah menunggu, kita langsung saja mulai pada sesi yang pertama. Silakan Ded. Ya, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, mengenal hati Bapa. Sebetulnya judul ini terinspirasi dari seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ada banyak pemimpin-pemimpin rohani yang memberikan judul mengenal hati Bapa. Tetapi setelah saya dengar, ujung-ujungnya ternyata belum kenal hati Bapa. Juga dari melihat Zoom meeting, sebetulnya tentang isi dari Zoom meeting yang saya lihat itu juga sudah mengungkapkan tentang hati Bapa. Tetapi masih banyak yang merasa nyaman memanggil-manggil Allah sebagai pengganti nama Elohim yang benar, sesembahannya para nabi, yaitu Yahweh. Bahkan ujung-ujungnya
Tuhanlah yang dituntut untuk mengenal hati manusia, bukan manusia yang harus mengenal hati Tuhan dan mengubah sikapnya untuk meresponi isi hati Tuhan. Nah, untuk dasar kebenaran firman saya ambil dari kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5-6. Maleakhi pasal 4 ayat 5-6 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Lihatlah, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah." Nah, sebagaimana kita ketahui, Elia itu nabi yang dahsyat, walaupun dia juga memiliki kelemahan sama seperti kita. Karena dia termasuk nabi yang hebat, meskipun ada kelemahan, karena tidak ada jasadnya di bumi. Beliau ini diangkat hidup-hidup oleh Bapa Yahweh ke Samayim atau ke sorga. Dan perbuatan spektakuler yang beliau lakukan adalah saat membinasakan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Itu bisa dilihat di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, "Dan Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Yahweh, tetapi Nabi Baal ada 450 orang. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, pada akhirnya mereka yang dibantai." Nah, dalam menghadapi nabi-nabi Baal, ada hal yang harus digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah persembahan Elia diterima oleh Bapa Yahweh, sedangkan persembahan nabi-nabi Baal ditolak. Artinya tidak digubris, ya. Kisahnya bisa kita baca sendirilah karena cukup panjang. Kemudian yang kedua, Nabi Elia menghancurkan Nabi Baal dengan menghancurkan nama sesembahan lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tadi kan dikatakan di dalam Maleakhi 4 ayat yang kelima, dikatakan, "Aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh." Pertanyaannya, apakah Nabi Elia akan turun kembali? Sebetulnya yang dimaksud di situ adalah di mana saat ini kita sedang menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah, yaitu hari Yahweh tentu saja yang dimaksud, karena Yeshua itu Yahweh dalam wujud seperti manusia. Saat ini hampir tiba, dan Nabi Elia sebetulnya sudah datang. Bukan fisiknya Nabi Elia, melainkan roh Yahweh yang ada di dalam dirinya Nabi Elia, yaitu roh yang menghancurkan penyembahan terhadap sesembahan lain yang datang, yaitu untuk memulihkan nama Yahweh. Saat ini kita melihat realitas semakin banyak orang-orang yang hatinya rindu melayani, memulihkan nama Elohim, lebih dari para pemimpin rohani yang justru merasa tidak bersalah saat menyebut nama Allah. Alasannya, Tuhan mendengarkan doanya, terbukti ada mukjizat. Nah, saya sudah seringkali katakan bahwa berkat yang selalu diidentikan dengan masalah keuangan dan mukjizat dalam arti melakukan karya-karya spektakuler yang secara akal manusia tidak bisa dilakukan, itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu tentu didengar. Amin. Nah, kalau didengar ya dijawab. Nah, kalau orang yang mengatakan bahwa karena saya bisa melakukan mukjizat dan saya diberkati secara materi, berarti Tuhan mendengarkan doanya, terbuktikan ada mukjizat dan berkat. Betul. Tetapi nanti dulu, ya, untuk masalah keselamatannya nanti dulu. Saya ambil di dalam kitab Yesayahu pasal 45 ayat yang kelima. Dari Indonesian Literal Translation katakan, "Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu." Ya, artinya memberi kuasa, memberikan hikmat, bisa melakukan mukjizat dan sebagainya. Lalu dikatakan,
walaupun engkau tidak mengenalku. Jadi masalah pengenalan ini beda dengan pemberian mukjizat dan berkat. Doa dikabulkan bukan berarti menyebut nama Allah itu dibenarkan Elohim. Orang dari kepercayaan lain juga ada yang bisa melakukan mukjizat dan bahkan diberkati dengan kekayaan dan harta berlimpah. Karena mendoakan orang itu menyenangkan hati Tuhan. Karena orang jahat pun diciptakan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan menciptakan orang jahat loh ya. Itulah sebabnya meskipun tidak mengenal Tuhan, juga diperlengkapi dengan mukjizat. Amin. Sekali lagi di dalam Yesayahu pasal yang ke-45 ayat yang ke-5 dari Indonesian Literal Translation katakan, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Karena itu saya katakan jangan kegeeranlah ketika bisa melakukan mukjizat dan dianugerahi uang berlimpah. Berarti tidak perlu menyebut nama Yahweh, diganti dengan Allah juga tidak masalah ya. Nah, roh yang menghancurkan penyembahan terhadap sesembahan lain itu sudah datang kepada hamba-hambanya dalam tanda petik, yaitu orang-orang biasa loh ya, bukan pemimpin umat yang diberi keberanian untuk menyatakan kebenaran. Karena para pemimpin rohani yang diberi kepercayaan untuk memimpin jemaat ketakutan, takut tidak populer, takut jemaat pecah, takut dipecat sinode, dan ujung-ujungnya takut piringnya juga pecah. Ya, ini sebuah realitas. Kenapa? Karena pada saat saya menyampaikan tentang nama Yahweh tahun 2001, itu ya piring saya pecah. Tetapi Bapak Yahweh memberkati dengan piring yang lebih besar lagi. Amin. Itulah sebabnya perkembangan nama Yahweh khususnya di Indonesia berasal dari jemaat yang berani menyatakan kebenaran. Ya, jadi roh Elia ini menguasai para jemaat karena para pemimpin rohaninya tidak memiliki roh seperti Elia, roh yang ada di dalam diri Elia yang menghancurkan nama sesembahan lain. Pak, dari dulu kan sudah ada, ya, tetapi ini waktu Tuhan sekarang, bahwa menjelang kedatangan Tuhan, roh yang pernah diam di dalam Elia akan turun. Artinya akan memulihkan nama Bapa ya, bagaikan bola salju, karena tidak bisa berdiam diri. Kita lihat saja jemaat yang sudah menerima Yahweh, mulutnya tidak bisa diam, dia akan terus berbicara. Sementara para pemimpin-pemimpin rohani tidak berani menyatakan ya. Dan bagi jemaat tidak punya beban. Kalau alasan pemimpin rohani mengatakan yang penting Tuhan mengetahui hati kita, tentu Tuhan tahu hati kita. Karena jika tidak tahu hati kita, berarti dia bukan Tuhan. Tetapi orang yang mengatakan tersebut dapat dipastikan tidak tahu atau tidak mengenal hati Tuhan. Bagaimana bisa mengenal hati Tuhan yang ada di dalam hati Tuhan? Wong namanya saja tidak dikenal, bahkan ditolaknya. Banyak para pendeta dan para pemimpin-pemimpin rohani mengajarkan orang untuk mengenal hati Tuhan, tapi ternyata ujung-ujungnya dirinya sendiri masih belum mengenal hati Tuhan, atau tidak peduli dengan apa isi hati Tuhan. Nah, ini sangat ironis sekali. Dan kalau khotbah pemimpin rohani sih luar biasa. Saudara-saudara, kita harus berani, saudara-saudara, berani menyatakan kebenaran, saudara-saudara. Tetapi ketika sudah bicara soal nama Yahweh, nyalinya jadi nyali tikus, tidak berani. Kalau ditanya, misalkan, Pak, saya mau tanya tentang Daud itu siapa? Oh, mari nak, kita buka di dalam ayat ini. Daud itu begini. Kalau tentang Salomo bagaimana? Oh, Salomo itu begini, kita lihat ayatnya begini-begini. Tapi kalau sudah bicara soal, Pak, saya mau tanya tentang Yahweh itu bagaimana? Menurut inskripsi menurut inskripsi itu. Ya, kalau inskripsinya sih tidak masalah kalau tidak bertentangan dengan firman.
Nah, kalau inskripsinya saja bertentangan dengan firman dan tidak sesuai dengan firman, kenapa itu dijadikan rujukan? Menurut pendeta Anu, ini pendeta besar loh Om, pendeta hebat loh Pak. Jadi patokannya bukan lagi firman, Rio. Patokannya adalah pemimpin rohani yang lain, berdasarkan inskripsi ini, inskripsi itu yang tradisi berasal Yahudi, dari ini tradisi. Itu. Semua di luar kitab suci. Yang dikatakan bahwa orang Yahudi tidak sebut nama Yahweh. Oke. Tapi ingat, orang Yahudi tidak sebut Yahweh, tetapi dia tahu kalau dia mengatakan Adonai, yaitu Tuanku, atau Hashem, nama itu yang dimaksud adalah Yahweh. Tetapi karena mereka menghormati. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia hanya diambil, orang Yahudi tidak menyebut Yahweh. Nah, sekarang orang Yahudi menolak Yeshua HaMasiah yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Kok tidak ikut ditolak? Konsekuen dong. Kalau yang dijadikan patokan itu orang Yahudi, ya mereka menolak Yeshua, ya diikuti juga dong. Oh Pak, Yahweh itu terlalu kudus. Oh, berarti Yeshua HaMasiah yang selama ini Anda sebut Yesus Kristus tidak kudus karena disebut. Nah, ini kan tidak cocok kalau diklarifikasikan. Pokoknya 1001 macam alasan, Rio, diungkapkan. Nah, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kita harus kembali kepada kebenaran firman. Jangan hanya mengatakan we must back to the Bible, back to the Bible, tapi Bible yang mana? Nah, ini yang jadi permasalahannya. Nah, ini sesi yang pertama, Rio. Nanti sesi yang kedua saya akan sampaikan apa sih isi hati Tuhan. Kalau selama ini orang berbicara tentang isi hati Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, apa sih isi hati Tuhan, nanti kita akan dengar di sesi yang kedua. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, dalam materi kita di hari ini mengenal hati Bapa, kotanya sudah dibuka luar biasa. Jadi sahabatku, nanti kita akan masuk pada sesi yang kedua untuk kita mengenal apa sih isi hatinya Tuhan dan seperti apa. Jangan kemana-mana, bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini, dan juga bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Tapi Rio ingatkan, di 0816654532 sahabat dapat bergabung dalam atensi pertanyaan ataupun konseling di malam hari ini. Kami menunggu, dan kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan pengajaran
bejanamu yang telah kau bentuk berharga di matamu. Penuhi aku dengan firman-Mu yang mengajari aku tentang kasih-Mu. Tuhan Yesus, bejanamu yang telah kau bentuk berharga di matamu. Penuhi aku dengan firman-Mu yang mengajari aku tentang kasih-Mu. Tuhan Yesus, bicaralah Tuhan di dalam hatiku, puaskan jiwaku yang dahaga firman-Mu. Terus ku bawa firman-Mu menuntun langkahku, seluruh hidupku berserah padamu. Bicaralah Tuhan di dalam hatiku, puaskan jiwaku yang dahaga firman-Mu. Terus ku bawa firman-Mu menuntun langkahku, seluruh hidup berserah padamu. Ya, sahabatku, itu adalah lagu dengan judul Aku Adalah Bejanamu yang dinyanyikan oleh Nina, song by Alam Atmaja, yang baru saja sahabat dengarkan di malam hari ini. Ya, sahabatku, kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua, tapi sebelumnya Rio ingatkan di 0816654532 bagi sahabat yang mau bergabung. Kami menunggu atensi sahabat. Sekali lagi 0816654532. Dan selamat bergabung bagi sahabatku yang baru bergabung di live streaming melalui aplikasi Radio Box Online dan juga di 107.8 untuk Kota Ambarawa dan sekitarnya. Ya, baik, jadi kita langsung saja pada sesi yang kedua di malam hari ini. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, mengenal hati Bapa. Apa sih isi hati Tuhan? Jadi hati Bapa yang dimaksud di sini adalah Bapa Sorgawi. Apa isi hati Bapa Sorgawi, isi hati Bapa atau isi hati Tuhan terhadap manusia? Nah, nabi-nabi Baal dalam ayat-ayat tadi itu merasa persembahan dan perbuatannya menyembahnya kepada para Baal ini benar.
Nah, saat ini kan banyak pendeta-pendeta yang merasa benar dengan sesembahannya, Ya. padahal tidak mengenal sesembahannya sendiri. Nah, di dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ini Yesua yang mengajarkan doa Bapa kami. Artinya Bapa yang di sorga itu punya nama. Karena itu dikatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi Bapa di sorga itu punya nama. Nah, nama Bapa yang di sorga itu harus dikuduskan. Jadi punya nama dan namanya harus dikuduskan. Dikuduskan itu kalau menurut pendapat saya tidak diganti-ganti atau tidak dipakai untuk misalkan berhutang. Saya hutang dong Rio 1 juta dalam nama Yahweh, nanti 1 minggu saya bayar misalkan. Nah, ini artinya tidak mengkuduskan nama Bapa. Ya. Jadi nama itu harus dikuduskan, tidak dipakai sembarangan dan tidak diganti-ganti tentunya. Itulah isi hati Tuhan yang pertama. Kemudian isi hati Tuhan yang kedua di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7, di sana di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Lo tisaet sem Yahweh Elohe kalasawe, kilo yenake Yahweh et asher yisa et smo lasawe. Jadi menyebut untuk kesia-siaan saja dilarang, apalagi diganti dengan seenaknya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak menghendaki namanya diganti-ganti? Karena di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14, Keluaran 34 ayat 14 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Seringkali orang mengatakan bahwa tidak masalah itu, ya. Yang penting kan di dalam hati kita nama Tuhan itu ada gitu. Nah, saya katakan coba misalkan suami istri sedang melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Kemudian pada saat berhubungan itu yang laki-laki memanggil nama lain atau yang perempuan memanggil nama yang bukan pasangannya. Aku mengasihimu. Siapa begitu misalkan sayang? Marah enggak pasangannya? Tentu marah. Nah, kalau marah dikatakan, kalau marah bilang, meskipun aku menyebut nama si A, si Anu, tetapi yang ada di dalam hatiku itu kamu sayang. Nah, yang menjadi pertanyaan, bisakah diterima alasan itu? Jadi ketika kita menyembah Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, yang dimaksud Allah di sini itu Yahweh. Nah, ini kan Allah ini bukan sebutan. Allah itu nama. Artinya kita ketika mengatakan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, artinya kita sedang menyebut-nyebut dan sedang meninggikan nama sesembahan lain. Kenapa enggak Yesua ditinggikan, atau yang masih pakai Yesus ditinggikan dengan sorak-sorai misalkan? Kenapa kok harus Allah? Padahal Allah itu jelas-jelas nama sesembahan lain, bukan sebutan. Terbukti agama Hindu dan agama Buddha tidak menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Kalau itu bahasa, berarti bisa dipakai oleh semua agama. Nah, ini kan sudah berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaannya, di dalam Matius 15 ayat yang ke-18 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, namun apa yang keluar dari mulutmu, ia timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau di dalam hatinya Yahweh, kenapa mulutnya jadi Allah? Ini kan beda. Nah, padahal kitab suci katakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Nah,
Oleh karena itulah maka Tuhan menghendaki namanya jangan diganti-ganti, karena dia cemburuan. Cemburu itu menunjukkan adanya cinta kasih. Bapa Yahweh itu sangat cinta kita. Dan Tuhan tidak menghendaki kita mengeluarkan dari mulut kita nama sesembahan lain. Nah, kalau kita belum tahu, ya kalau belum tahu ya tidak masalah. Tapi kalau sudah tahu tetapi tidak mau tahu, nah ini yang jadi permasalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapa Yahweh tidak menghendaki apa yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 10-13 terulang kembali. Hakim-Hakim 2 ayat 10-13 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Lalu Bani Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan mereka melayani Baal, dan mereka meninggalkan Yahweh Elohim leluhur mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim, dan mereka mengikuti sesembahan-sesembahan lain milik bangsa-bangsa yang ditinggal di sekitar mereka, serta sujud menyembah kepadanya sehingga membuat Yahweh murka. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan kepada Astoret. Nah, di Indonesia, karena nama Yahweh diubah oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang menerjemahkan kitab berbahasa Melayu, menggantikan nama Yahweh menjadi Allah, maka Baal dan Astoretnya menjadi nama sesembahan orang Arab kuno zaman jahiliyah yang merupakan satu di antara 360 dewanya suku Quraisy. Dan pada saat itu sudah dipakai oleh Kristen Arab yang mengadopsi dari sesembahan agama Arab kuno, ya, pagan. Dan pada saat itu agama Islam belum lahir. Nah, itu yang menyebabkan berdampak banyak orang Kristen di Indonesia justru menolak Yahweh, tapi anehnya teriak-teriak haleluya. Itu kan sama saja dengan menunjukkan kalau tidak tahu arti haleluya. Haleluya itu dari kata halelu dan yah. Halelu itu pujilah, yah itu Yahweh. Halelu itu dari kata halal, le. Halal itu puji, le kepada, yah itu Yahweh. Jadi kalau menolak Yahweh ya jangan berkata haleluya, tapi katakan halelulah atau halelual, begitu. Ya, ini kan ironis sekali. Dan anehnya, memang kalau meninggalkan nama sesembahan yang sesungguhnya, akhirnya justru nama sesembahan lain yang ditinggikan. Nah, Bapak Yahweh tidak menghendaki apa yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 10-13 tadi menjadi terrealisasi, yaitu ada satu generasi yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, seperti di Indonesia, perbuatan-perbuatan spektakuler itu dikatakan yang menciptakan adalah Allah, bukan Bapa Yahweh. Nah, ini kan karena seperti yang terjadi di kitab Hakim-Hakim tadi, namanya dilupakan, perbuatannya juga dilupakan. Yang menciptakan langit dan bumi itu Yahweh, bukan Allah. Allah, kalau di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, Beresit bara Elohim, ini pada mulanya Elohim mencipta, ya. Ini yang mencipta itu Elohim. Elohimnya itu siapa? Ya, Yahweh. Bukan Allah. Allah itu dari Arab, satu di antara 360 dewanya suku Quraisy. Dan pada saat itu sudah diadopsi oleh orang Kristen Arab karena ada di bawah penekanan. Dan pada saat itu Islam masih jauh, belum lahir. Jadi Tuhan menghendaki supaya nama Yahweh jangan sampai dilupakan. Itu yang menjadi keinginan hati Bapa. Jadi banyak yang bicara mengenal hati Bapa, tetapi ujung-ujungnya Bapak Yahweh lah yang dipaksa untuk mengenal hati pemimpin-pemimpin rohani dengan mengatakan, meskipun Allah yang disebut, tapi di hati saya Yahweh. Yang penting kan Tuhan tahu isi hati. Saya sudah katakan Tuhan tentu tahu isi hati. Kalau tidak tahu isi hati, bukan Tuhan. Ya.
Nah, kalau isi hatinya memang Yahweh, kenapa di mulut jadi Allah? Di dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati. Nah, hatinya itu bagaimana? Dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Jadi apa yang diucapkan mulut sebagai pengakuan itu keluar dari dasar hati. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-10 terjemahan bahasa Indonesia dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, bagaimana kita bisa diselamatkan kalau mulut dan hatinya tidak sama? Jadi, kalau berbicara tentang mengenal hati Bapa, memang ada banyak sekali, tapi yang saya fokuskan pada malam hari ini adalah tentang namanya, di mana Yahweh menghendaki namanya disebut. Walaupun di sisi lain hati Bapa itu ingin supaya kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, bukan melakukan menurut mau kita, menurut kedagingan kita, tetapi menurut firman. Itulah isi hati Bapa. Nah, yang menjadi pertanyaan berikut adalah, kenapa orang Kristen dan pemimpin rohani Kristen tidak mau meninggalkan sesembahan lain yang bernama Allah? Nah, ini suatu realitas yang terjadi. Karena itu saya akan bahas pada sesi yang ketiga, kenapa orang Kristen dan pemimpin rohani Kristen khususnya di Indonesia tidak mau meninggalkan sesembahan lain yang bernama Allah. Tetapi anehnya jemaat justru banyak yang lebih tahu tentang masalah ini. Dan jemaat yang sudah tahu mulutnya tidak bisa diam. Karena itu ada roh Elia, roh yang pernah tinggal di dalam diri Elia, yang membongkar, menghancurkan nabi-nabi Baal, bersemayam di dalam diri jemaat. Nah, kenapa Tuhan memakai para jemaat? Karena pemimpinnya tidak mau dipakai Tuhan. Sudah tahu tetapi tidak mau tahu. Nah, ini yang jadi permasalahannya, Rio. Ya, jadi sesi yang kedua ini dulu, nanti sesi yang ketiga, kenapa orang Kristen dan pemimpin rohani Kristen tidak mau meninggalkan sesembahan lain yang bernama Allah. Gitu, Rio. Iya, baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah. Di sesi ketiga nanti, ya kenapa nih ya orang Kristen dan juga pemimpin Kristen yang ada saat ini tidak mau meninggalkan sesembahan lain, yaitu Allah, masih saja disebut-sebut dalam setiap peribadatan. Nanti kita akan bahas di sesi yang ketiga di malam hari ini. Dan kita berikan dulu satu lagu pujian ke ruang dengar sahabat sambil kita menunggu atensi sahabat yang mau bergabung langsung saja di 0816654532. Karena setelah ini kita akan masuk ya sahabatku dalam atensi pertanyaan sahabat. Jadi yang mau bertanya kami menunggu, karena selepas ini sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga, kita masuk pada sesi tanya jawab. Satu lagu pujian terlebih dahulu, ada Haleluya Pujilah Yahweh. Yahweh,
Ya, sahabatku, haleluya. Ya, kita sudah dengarkan tadi dalam sesi materi kita juga, di mana Pak Yakub sudah berkata bahwa ya, haleluya itu kepanjangannya adalah pujilah Yahweh, artinya adalah pujilah Yahweh. Jadi kalau sahabat yang ada di luar sana serukan haleluya, berarti sahabat sudah memuji nama Bapa Yahweh. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada sesi tanya jawab di malam hari ini di 0816654532. Bagi sahabat yang mau bergabung, silahkan. Kami sudah membuka dan menunggu atensi pertanyaan sahabat. Ya baik, jadi kita langsung saja masuk pada pertanyaan pertama di malam hari ini. Dan sambil yang lain ya, untuk mengetik yang mau konseling juga silahkan. Ini dari Bapak Amos Ari yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Ari. Shalom katanya. Amin, amin Pak Ari. Amin, amin. Apa standar ideal mengenal hati Bapak nih? Iya, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Apa standar ideal? Standar ideal hati Bapak adalah kasih di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi bukan hanya sekedar kasih. Karena kalau sekedar kasih, saya katakan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen yang lebih mengasihi yang bukan Kristen itu banyak, ya. Tetapi yang jadi standar Bapa adalah kasih, tetapi landasannya adalah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Artinya sudah masuk di dalam karya keselamatan Yeshua HaMashiach. Itu tidak cukup hanya dengan menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga mengasihi sesama. Karena itu kitab suci katakan, wa yomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak sampai hanya untuk mengasihi Bapa Yahweh, karena Yahweh itu kasih, Tuhan itu kasih. Tetapi lebih daripada itu dikatakan, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Begitu. Jadi kalau kita mengasihi Bapa Yahweh tetapi kita tidak memiliki kasih terhadap sesama, yaitu bukan standarnya Bapa Yahweh. Standar hati Bapa Yahweh bukan begitu. Begitu Pak Ari. Oke, nah kalau tadi ada singgung dengan segenap hati nih. Dan ini pertanyaan kedua dari Pak Amos Hari, yaitu seperti apakah hati Bapak itu? Ya, hati Bapak itu penuh dengan sabar. Ya, walaupun dia dihina, dicaci maki, diapain, tetap sabar saja. Makanya kita melihat bahwa banyak sekali orang yang jahat tetapi kok tidak mati-mati. Itu karena kesabaran Bapa Yahweh. Hatinya sangat sabar. Tetapi bukan berarti dibiarkan itu berarti benar, tetapi karena Bapa Yahweh menunggu pertobatan. Nah, belakangan ini kan ada orang yang sudah mungkin membuat muak Bapa Yahweh juga kesabarannya, karena ada seorang mualaf yang asalnya Kristen menghina pendeta-pendeta. Ketika pendeta mendoakan pejabat pemerintah, dikatakan itu merupakan trik dan memprovokasi umat Islam untuk membenci, ya. Dan kata-katanya itu sangat tidak sopan sekali, dan kalau menurut saya tidak cocok disebut ustadz, ya, ustadz mu'alaf ini. Nah, bahkan kitab suci juga dikentutin. Nah, sekarang sedang sakit dia, ya. Saya berdoa supaya dia sembuh dan bertobat. Bukan sembuh tetapi semakin menjadi-jadi, karena jangan-jangan bisa mati. Karena ini adalah bukti bentuk kasih Bapa Yahweh, yaitu penuh dengan kesabaran. Jadi kalau kita tidak memiliki roh kesabaran, berarti di dalam diri kita tidak ada kasih Bapa. Betul. Begitu, Rio. Jadi bukan berbicara hanya harus roh kesabaran ya, Dad. Tapi semua 9 buah roh itu harus ada. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Amos Ari. Terima kasih Pak Ari yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan sekarang kita beranjak ke penanya selanjutnya. Ini dari langganan atensi nih, ada Dokter Ayu yang sudah bergabung. Waduh, selamat pagi Dokter Ayu.
Shalom Pastor Yakub. Shalom, amin, amin. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa, Dokter Ayu. Amin, haleluya. Kiranya sehat dan dalam penyertaan Tuhan Yahweh. Amin, 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 amin. Dan begitu juga atas Dokter Ayu. Iya. Selamat malam juga untuk Kak Aryo. Baik, selamat pagi buat Dokter Ayu dan sahabat Radio Surya Kebenaran. Iya. Langsung saja pada beberapa pertanyaan saya hari ini. Mengenal hati Bapa ya, ini sangat penting bagi kita yang adalah anak atau sebagai kesayangannya Tuhan. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus mengenal hati Bapa, Pastor? Bukankah Adonai Yeshua sudah banyak mengajarkan kita tentang bagaimana karya Bapa di dalam Dia dan pekerjaan-pekerjaan Elohim di dalam Yeshua? Iya, Yeshua memang sudah melakukan itu, tetapi seringkali orang melupakan hati Bapa. Maka dari itu salah satu di antaranya tadi saya sudah sebut, yaitu ingin namanya disebut supaya tidak dilupakan. Tetapi kan realitas membuktikan bahwa di Indonesia saja nama Bapa dilupakan. Kalau nama Yeshua dengan Yesus misalkan, karena dalam kitab berbahasa Yunani tidak ada huruf YHW, menggunakan nama Yesus, tetapi nama Bapa dihilangkan gitu. Nah, orang bilang nama Yahweh, nama Bapa itu hanya ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Oh no, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, dan itu merupakan benang merah yang tidak boleh terputus. Dan saya melihat ada 232 nama Yahweh, 231 nama Yahweh ada di dalam Brit Kadasa. Ya, artinya bahwa coba kita perhatikan Dokter Ayu di dalam kitab Tenak, yaitu kitabnya Mose, kitab Torah, kitab Torah yang ditulis oleh Mose kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ tertulis bagaimana Yahweh itu begitu ketakutannya kalau manusia melupakannya. Begitu. Saya membaca kitab suci sampai kitab Yehosua yang sekarang saya bagikan ini, itu selalu mengarahnya Bapak Yahweh begitu ketakutan kalau namanya dilupakan. Sampai dia berpesan berkali-kali kepada para nabinya supaya jangan sampai melupakan namanya. Betul. Ini sangat penting sekali. Ketika Yeshua disalib, Yeshua bisa mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi ketika namanya Bapak Yahweh dilecehkan, begitu marah sekali Yahweh. Karena memang nama itu berbicara soal kepribadian, berbicara soal otoritas, berbicara soal kuasa dan wibawa dan sebagainya. Amin. Begitu Dokter Ayu. Ya baik, terima kasih Dedi. Dan pertanyaan kedua dari Dokter Ayu, kenapa tidak mengenal hati ibu, Pastor? Iya, karena memang tidak ada, kan Bapa Sorgawi ya, tidak ada Ibu Sorgawi ya. Tetapi kalau untuk mengenal hati ibu secara jasmani itu harus ya, karena ibu yang melahirkan kita, yang telah mengandung susah payah 9 bulan lebih, dan dia yang mempertaruhkan nyawa bagi kita. Tadi saya sempat buka-buka gambar video, foto-foto, karena saya ingin menemukan salah satu Victorian building begitu ya. Saya pengen mencari, karena saya waktu ke Amerika pernah memfoto bangunan yang berbentuk Victoria, itu bagus sekali. Saya pikir saya mau aplikasikan di negara kita. Tetapi yang saya temukan justru saya melihat ketika mama saya sedang menangis ketika papa saya dipanggil Tuhan. Waduh, itu hati saya kembali merentes. Ya, saya sudah merindukan mama saya, papa saya. Sekarang mereka sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Jadi ya saya mengharapkan sekali waktu kelak pasti kita akan berjumpa kembali. Amin. Saya melihat wajah mama ketika menangis. Saya ingat karena saya dulu pernah kurang ajar sama mama sekali. Sekali-kalinya saya membentak mama saya. Itu membuat saya menyesal seumur hidup. Ya, kenapa saya sampai lakukan itu? Tetapi saya bersyukur bahwa ketika mama saya dipanggil Tuhan,
dia dipanggil Tuhan di pangkuan saya. Ya, haleluya. Ya, dengan damai sejahtera. Jadi ya seperti pertanyaan Dokter Ayu tadi, kalau untuk hati ibu ya harus kita kenal, bukan hati bapak saja. Yes, ya, betul. tetapi yang dimaksud pada malam hari ini adalah hati Bapa surgawi. Yes. Gak ada ibu surgawi. Ibu surgawi. Aduh. Begitu, Dokter Ayu. Awas deh, kita ke ibu surgawi nanti meleset ke sebelah deh. Ya, kita lanjutkan nih masih dari Dokter. Ya. Dan apakah hati Bapa ini sama dengan hati Bapa yang ada di dunia? Nah, kalau hati Bapa Ya. itu sama, maksudnya hati Bapa Ya. Yahweh ya, sama dengan hati Bapa yang ada di dunia, kenapa ada Bapa yang menyiksa dan bahkan menelantarkan anak-anaknya? Ya, terima kasih Dokter Ayu. Seharusnya memang hati Bapa yang ada di bumi ini sama seperti hati Bapa yang ada di sorga. Ya, tetapi kan kenyataannya tidak begitu. Nah, kenapa menggunakan hati Bapa? Karena Bapa ini berbicara sebagai kepala keluarga, imam yang menuntun seluruh keluarganya. Tetapi realitas membuktikan bahwa input-input negatif telah membuat hati Bapa jauh dari hati Bapa surgawi. Begitu. Karena itulah maka melalui kesempatan ini saya mengharapkan kalau ada bapak-bapak yang mendengarkan, biarlah hati Bapa surgawi itu melekat di dalam hati bapak-bapak yang ada di dalam dunia ini. Amin. Yaitu bertanggung jawab terhadap keluarga, mengasihi istri dan anak-anaknya, mengasihi keluarganya, bertanggung jawab sepenuhnya baik secara jasmani maupun secara rohani, penuh dengan kesabaran dan cinta kasih. Nah, ini yang harus ada di dalam hati bapak-bapak di seluruh bumi ini. Begitu, Dokter Ayu. Ya, baik, terima kasih. Ya. Itu tadi ada pertanyaan kedua dari Dokter Ayu, dan sekarang pertanyaan ketiga. Ya. Tapi kalau mau mengenal hati Bapa, pertanyaannya, apakah kita mengerti dengan benar siapakah Bapa surgawi itu? Nah, ini dia. Ini Dokter Ayu yang seharusnya kita mengerti. Ya, kita bersyukurlah Dokter Ayu, saya, Rio, kita semua sudah mengenal hati Bapa, di mana namanya ingin disebut dan Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan untuk mengenal ini merupakan kasih karunia. Jadi kita adalah orang-orang yang beruntung. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita diberitakan tentang nama Bapa, kemudian kita menolaknya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Padahal Tuhan menghendaki hubungan kita dengan Bapa surgawi itu begitu akrab, begitu dekat. Karena Tuhan itu memang penuh dengan cinta kasih, ya. Karena itu kalau ada orang mengatakan Yahweh itu identik dengan kejahatan, Tuhan yang membunuh, sedangkan Yeshua itu Tuhan yang penuh kasih. Nah, ini orang yang tidak mengenal hati Bapa, Dokter Ayu. Karena Yeshua HaMasyiah itu sendiri adalah Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Artinya manifestasi dari kasih Bapa Yahweh. Dia rela dianiaya, rela dibunuh supaya menjadi Mesias. Ya, itu adalah Bapa yang berwujud seperti manusia. Jadi kalau mengatakan bahwa perjanjian lama Bapa Yahweh itu identik dengan Tuhan yang kejam, karena memang di dalam perjanjian lama itu yang ditonjolkan adalah eksekusinya. Nah, tetapi tidak pernah Bapa Yahweh itu mengeksekusi sesuatu yang tidak dilakukan pelanggaran oleh manusia. Jadi apa yang Yahweh lakukan itu karena pelanggaran umat manusia. Ya. Nah, kalau di dalam perjanjian baru Bapa Yahweh lebih menekankan kepada bagaimana sih kasih yang sesungguhnya itu, bagaimana Bapa Yahweh merangkul manusia yang saya katakan bucin, budak cinta, sudah ditolak, sudah dihina, tetap saja itu karena saking cintanya, dan Bapa Yahweh tahu bagaimana penghukuman yang akan dia jatuhkan terhadap orang-orang yang memberontak kepadanya. Jadi sangat mengerikan sekali, maka dia jadi bucin terhadap umat manusia. Padahal dia Elohim, dia Tuhan. Tetapi kasihnya itu yang harus ada di dalam
kehidupan kita semua. Yes. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi. Dan pertanyaan terakhir dari Dokter Ayu, Ya. bagaimana kita bisa menghormati, maaf sekali lagi saya bacakan, bagaimana kita bisa menghormati Bapa Yahweh Elohim kita jika kita belum mengenal Dia secara utuh, dan bahkan ada saja perilaku kita yang bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan panggilan Tuhan secara khusus bagi hidup kita? Ya. Oleh karena itulah maka kita perlu membaca kitab suci. Karena di dalam kitab suci itu banyak sekali tertera isi hati Bapa. Kalau kita tidak pernah membaca, ya kita tidak tahu isi hati Bapa. Yang saya tekankan pada malam hari ini tentang masalah nama saja sudah jelas-jelas Yahweh menghendaki namanya dipanggil, masih juga orang tidak mau, dipaksa. Seolah-olah Yahweh lah yang harus mengetahui isi hati kita. Nah ini kan terbalik. Karena itu untuk mengetahui hati Bapa, ya kita baca kitab suci. Itulah sebabnya walaupun ya orang Jawa katakan ketekelan begitu ya, agak susah membaca kitab suci, saya buatkan untuk jemaat secara khusus, yaitu pembacaan kitab suci 1 pasal 1 hari. Dan itu sangat sulit Rio, karena ternyata pada saat membaca kepada nanti bunyinya lain begitu ya, karena apa yang terngiang-ngiang di dalam pikiran kita seringkali muncul sendiri. Nah itu harus diubah, harus tepat seperti apa yang tertulis dalam kitab suci. Jadi agak sulit, tetapi saya tetap akan berusaha untuk bisa menyelesaikannya supaya jemaat bisa melihat bagaimana hati Bapa yang sesungguhnya. Begitu Dokter Ayu. Ini sangat menarik sih Dedi, pertanyaan keempat dari Dokter Ayu. Di sini kan bagaimana kita bisa menghormati Bapa Yahweh Elohim jika kita belum mengenal Dia secara utuh. Berarti kalau kita mau mengenal, jadi bagi orang-orang di luar sana, bagi umat Kristen, kalau memang saudara itu rajin baca kitab suci, pasti akan mengetahui siapa nama Bapa Surgawi. Iya. Nah intinya seperti itu. Iya. Dan kalau misalkan dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu disembunyikan, hanya muncul 1 kali itu pun di kamus, ya kita refleksikan sendiri. Jangan kemudian, buktinya ini tidak ada. LAI kan juga orang-orang pinter, memangnya dia salah? Saya katakan salah tuh. Buktinya terjemahan dari Yekeskel atau Yeskel 34 ayat 16, kalau dibandingkan dengan terjemahan dari King James Version saja bertolak belakang. Lah bagaimana mungkin terjemahan bisa bertolak belakang? Ada banyak yang lain kalau saya ingin sampaikan. Kalau ada orang mengatakan kalau begitu berarti Pak Yakub mengatakan LAI salah. Nah kalau memang ada yang salah, ya saya katakan salah. Kenapa saya takut mengatakan salah? Memang salah. Kecuali kalau kita tidak tahu, tidak tahu mengatakan salah itu artinya sok tahu, begitu. Nah saya kan kembali mengacu kepada kitab yang berbahasa Ibrani. Jadi memang seharusnya seperti itu Rio. Kalau memang mengetahui hati Bapa, ya akan mengenal namanya. Bagaimana bisa mengenal hati Bapa kalau mengenal namanya saja tidak mau dan tidak bersedia, bahkan menolak. Nah bagaimana ini? Iya. Jadi mau terima mujizatnya, hanya mau mendengar firman-Nya atau tidak mau mengenal siapa yang berfirman. Maka dari itu kitab suci katakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk surga, tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa. Nah kehendak Bapa apa? Salah satu di antaranya 1 Tawarin 16 ayat 8. Hodulah Yahweh kiruve semua hodio wa amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilah namanya, serukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, kan begitu. Ya jadi Tuhan menghendaki namanya diserukan karena Tuhan begitu ketakutan kalau namanya dilupakan umatnya. Karena yang menyelamatkan manusia itu bukan sesembahan manapun, tetapi sesembahan yang bernama Yahweh. Jadi dia tidak ingin namanya dihilangkan. Begitu Rio. Oke. Ya sahabatku ya, tidak ada alasan nih untuk menolak nama Bapa. Tidak ada alasan. Jadi kalau yang menolak ini adalah roh asing. Karena memang setan tahu nama Yahweh, nama Yeshua ini sangat berkuasa. Karena itu setan takut kalau manusia menyebut nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, sehingga diupayakan dan mereka pakai para teolog-teolog yang pintar-pintar dalam tanda petik kalau menurut saya. Karena kalau pintar ya dia mengerti nama Tuhan.
Ada orang bilang orang Yahudi tidak bisa membaca Yod He Waw He. Bagaimana mungkin bisa menemukan penemuan-penemuan hebat untuk membaca aja tidak bisa? Bahasanya sendiri tidak ngerti. Ini sangat tidak masuk akal, tetapi dibuat masuk akal. Nah, kenapa? Karena ada roh pemberontakan yang tidak mau menyebut namanya. Padahal yang punya nama menghendaki namanya dipanggil dan disebut. Yes, amin. Itu Rio. Baik, terima kasih Dedi, dan juga terima kasih Dokter Ayu. Dan ini ditutup dengan teks Pastor Yakub. Salam sehat selalu. Amin. Elohim Yevarek Otka. Berkafakasa. Ya, haleluya. Terima kasih Dokter Ayu dan juga Pak Mosari yang sudah bergabung dalam atensi pertanyaan di malam hari ini. Dan bagi sahabat yang mau bergabung, kami masih menunggu atensi sahabat sampai dengan pukul 9 malam. Di hari ini kita masih akan tetap menemani ruang dengar sahabat dengan obrolan atau materi di malam hari tentang mengenal hati Bapa bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8.
dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yesua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yesua yang telah selamatkanku, Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yesua yang rubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yesua yang telah selamatkanku, Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yesua yang rubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Selamat hidup lamaku, ku lahir baru. Saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan
bejanamu yang telah kau bentuk berharga di matamu. Penuhi aku dengan firman-Mu yang mengajari aku tentang kasih-Mu. Tuhan Yesus, bejanamu yang telah kau bentuk berharga di matamu. Penuhi aku dengan firman-Mu yang mengajari aku tentang kasih-Mu. Tuhan Yesus, bicaralah Tuhan di dalam hatiku, puaskan jiwaku yang dahaga firman-Mu. Terus ku bawa firman-Mu menuntun langkahku, seluruh hidupku berserah padamu. Bicaralah Tuhan di dalam hatiku, puaskan jiwaku yang dahaga firman. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi Mengenal Hati Bapa bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kalau tadi dalam atensi pertanyaan sudah ada sahabat yang bergabung, dan ini kita kembali, Dad, ada atensi lagi Ya, sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga Ya. di malam hari ini. Ini dari Deborah di Jogja. oh yang sudah iya, bergabung. ya. Selamat malam Deborah. Shalom alaika Dedi. Waalaikumsalam. Dan juga Kak Rio, alaika shalom. Semoga sehat selalu, semangat dan Amin, jadi berkat. Amin. Mau tanya, Ya, silakan. kan sekarang ini ada juga yang sudah mengenal nama Bapa Yahweh dan Iya. Tuhan Yesua, Ya, tapi berdasarkan yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 7, dalam Yohanes 14 ayat 7. Dan ada aliran baru, yaitu Yesua only nih. Gak sebut nama Bapa Yahweh. Mereka hanya menyebut nama Yesua, satu-satunya nama. Dan mengenal Yesua artinya sudah sama saja mengenal Bapa. Saya pernah bertemu kelompok orang yang seperti itu. Gimana tanggapan Dedi Yakub tentang aliran Yesua only tersebut? ya berarti membuang kitab perjanjian lama dong. Gitu Deborah. Karena perjanjian lama sama perjanjian baru kan tadi saya sudah katakan tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi walaupun sekarang ini ada di zaman akhir, perjanjian lama dan perjanjian baru masih tetap. Sekarang kalau dikatakan dasarnya Yohanan berapa tadi? 14 ayat 7. Bunyinya apa Trio? Coba di ini ya. coba. Yohanan 14 ayat 7. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Yohanan 14 ayat 7, Dad. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku, dan sekarang kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Lah iya. Nah ini kan ayatnya tidak bisa dijadikan dasar Jesus only, Yesua only. Karena Yesua itu ya Bapa, gitu. Tapi bukan berarti Bapa nggak dipakai lagi. Sekarang bagaimana dengan sebentar saya carikan Yohanan 14 ayat yang ke-12. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu,
Siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan dia akan melakukan yang lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapakku. Ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu, aku pergi dan aku datang kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu telah bersukacita karena aku berkata, aku pergi kepada Bapa, sebab Bapakku adalah lebih besar daripada aku. Nah, kenapa Yeshua mengatakan Bapa lebih besar? Karena dalam hal ini Yeshua ada di bumi ini dalam kapasitas sebagai Sang Mesias, penyelamat. Dan itu hanya sementara saja. Ketika dia naik ke Samayim kembali, ya sudah. Jadi Yeshua sendiri dalam kapasitas keterbatasannya untuk berbicara kepada manusia itu, ya dia katakan Bapa lebih besar daripada aku. Nah, yang lebih besar masa dihilangkan? Ya, betul. Nah, ini kan tidak masuk akal. Artinya perjanjian lama dibuang. Nah, kalau perjanjian lama dibuang, ya jangan menggunakan perjanjian lama saja. Begitu, Deborah. Oke, baik, terima kasih Deborah. Dan diakhiri terima kasih Bapak Yahweh memberkati Dedi Yakub, Amin. dan juga Karyo dan semua pendengar. Haleluya, Immanuel. Haleluya. Dan ini dari Pak Joromi merespon ya. Shalom, selamat malam Dedi. Selamat malam Dedi yang juga memiliki hati Bapa nih. Amin. Haleluya. Dan Rio, penyiar radio suara uranium. Meledak nanti Pak Jo. Hari ini tidak ada pertanyaan nih Dedi, hanya selalu mendoakan Dedi dan seluruh Terima GPF. kasih. Biarlah hati Bapak selalu ada bagi setiap gembala-gembala GPF, dan GPF selalu diberkati Bapak Yahweh Amin, dalam amin. kasih karunia yang berlimpah ruah. Amin, Dalam amin. nama Tuhan Yesus HaMashiach, amin. Haleluya. Dan dukung doa ya Dad untuk dalam kesehatan, dan juga Ya. biar semuanya berjalan lancar untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Ya, ya, Haleluya. Pak Jo. Baik, terima kasih Pak Jo. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi, kita langsung lanjut saja pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Silakan Dad. Ya, sahabat Surya Kebenaran, sesi yang ketiga. Kenapa orang Kristen dan pemimpin rohani Kristen tidak mau meninggalkan sesembahan lain yang bernama Allah? Yang pertama, karena sudah betah membelakangi Tuhan. Itu sesuai dengan Hosea 11 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation, dikatakan, dan umatku betah untuk berpaling dariku. Mereka berseru kepada yang maha tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan dia. Ya, kenapa? Karena sudah keenakan. Hamba Allah, hamba Allah, ya, hamba Allah kiai dong. Yes. Kemudian yang kedua, dianggapnya menghilangkan Allah berarti menghilangkan Tuhan, karena Allah dianggap sinonim dari kata Tuhan. Saya sudah sering kali katakan Allah itu oleh umat Islam sudah dipakai sebagai nama sesembahannya. Ya kita hormatilah, nggak perlu ikut-ikut mencampur adukkan. Christian Prince saja sudah mengatakan bahwa Allah itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Padahal penggunaan nama Allah tidak ada kaitannya. Ya, ini Christian Prince sangat menekankan dalam hal ini. Jika dikaitkan dengan firman tidak masuk. Misalkan Kejadian 33 ayat yang ke-20 dari terjemahan bahasa Indonesia Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, pertanyaannya, kalau Allah Israel ialah Allah menurut tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Pertanyaannya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Tuhan yang bernama Allah? Jawabannya cuma satu, tidak ada dan tidak pernah. Nah, tapi kalau tidak ada, ya jangan diada-adakan dan mengada-ada. Jadi, kenapa orang tidak mau menghilangkan Allah? Karena dianggapnya menghilangkan Allah berarti menghilangkan Tuhan, berarti tidak ada Tuhan. Nah, pakai saja Tuhan kan sama saja, ya. Katanya sinonim. Kenapa harus Allah? Mereka selalu mengatakan, kenapa harus Yahweh? Loh, tidak harus Yahweh. Bisa Elohim, bisa Gusti, bisa yang lain. Justru yang saya tanya, kenapa harus Allah? Ini yang jadi permasalahannya. Jangan dibolak-balik, ya. Kalau memang itu sinonim, apalagi hanya sinonim, bukan nama.
Padahal kan Allah itu nama. Yang ketiga, karena tidak bisa membedakan antara nama diri, sebutan, bahasa, dan budaya. Kacau, confuse, ya, bingung, sehingga tidak bisa menghilangkannya. Yang keempat, kitabnya terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tetap bersikukuh tidak menghilangkan nama Allah, karena dianggap terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu bebas dari kesalahan. Padahal LAI sendiri bingung karena membedakan antara Allah huruf besar semua, Allah Anyas yang huruf besar, dan Allah huruf kecil semuanya. Padahal kalau orang berdoa tidak pernah tuh ada orang berdoa ya Allah huruf besar semua atau ya Tuhan huruf besar semua. Tidak ada. Dan anehnya kalau ditanya, saya mau mengubah. Kalau LAI mengubah, lah berarti Tuhannya LAI dong, bukan isi firman itu sendiri. Nah, sementara yang bersangkutan juga ditanya, nanti kami akan mencetakkan kalau ada permintaan dari gereja. Ya udah, tunggu aja sampai Yesua datang lah. Masa bodoh. Yang penting saya menyampaikan, diterima puji Tuhan, tidak diterima ya biar saja. Saya tidak perlu marah, itu hak asasi, ya kan? Jadi 4 hal inilah yang menjadi dasar kenapa orang Kristen dan pemimpin rohani tidak mau meninggalkan sesembahan lain yang bernama Allah. Begitu, Rio. Oke, baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang ketiga ini. Dan ada sebuah kesaksian nih masuk, Dedi. Ini berkaitan dengan namanya. Ya, ini dari Gurnadi dari Surabaya. Ya, Gurnadi. Shalom Om Yakub katanya. Amin. Dan juga Mas Rio, amin. Kiranya dalam berkat Bapak Yahweh selalu, amin. Haleluya. Mengenai topik isi hati Elohim yang berkenan dengan nama nih, saya hanya cerita mengenai pengalaman saya. Dulu Om, waktu saya masih sekolah, saya punya teman sekelas namanya Ede Suryani. Pada waktu guru memberikan tugas kelompok dan saya kelompok dengan si Ede Suryani. Nah, pada waktu kita semua bekerja, si Ede Suryani bukan kerja malah main-main. Lalu saya tegur. Awalnya dia nggak respon, tapi berikutnya karena si Ede Suryani ini sudah gak bekerja, malah mengganggu, saya tegur keras dan saya bilang, kalau kamu tidak bekerja, nama kamu tidak saya cantumkan, biar kamu tidak dapat nilai. Lalu Om bukannya sadar, malah saya diolok-olok, Gurnadi gendut, Gurnadi seperti babi katanya. Dan bahkan dibuat lagu dan dinyanyikan oleh dia. Saya peringatkan supaya dia berhenti, malah dinyanyikan terus-menerus berulang-ulang. Akhirnya saya marah nih Om. Saya balik nama lengkapnya dari Suryani jadi Sayurni. Ya, saya bilang Ede Sayurni lah, sayur beracun, saya bilang gitu. Lalu dia marah-marah, ngomel-ngomel, dan akhirnya dia bilang, dengar ya Gun, kamu boleh hina saya apa saja, tapi kalau itu jangan, ngerti kamu? Begitu Om. Bagi pendengar mungkin ada yang bernama Suryani, saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk menghina atau menyinggung siapapun. Ini murni pengalaman saya waktu sekolah. Teman saya, nama saya diganti aja boleh, nama dia diganti tidak boleh nih. Nah, itu artinya nama itu sangat penting. Karena ini menyangkut kepribadiannya, menyangkut otoritasnya, apalagi nama Tuhan. Maka dari itu, sekarang kalau nama boleh diganti, coba sini sertifikat tanahnya, rumahnya ganti nama saya, ayo, boleh enggak? Pasti enggak boleh. Oke. Wah, Pak Joromi ketawa nih. Oke, ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Didi yang ada di studio dalam kebersamaan kita di malam hari ini. Kalau sesi pertama, sesi kedua, sesi tanya jawab sudah kita lewati dan sampai sesi yang ketiga, maka kita tiba pada closing statement. Ya, Rio. Baik, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, karena waktu juga yang akan memisahkan kita, maka saya akan sampaikan 3 closing statement, tiga hal. Yang pertama, Matius 10 ayat yang ke-28 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Namun terlebih takutlah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Jadi saya sarankan bagi sahabat Surya Kebenaran yang mendengarkan ini, kalau memang ini merupakan satu panggilan untuk sahabat Surya Kebenaran tidak lagi menyebut nama sesembahan lain, jangan takut terhadap sinode, doktrin gereja atau apapun juga. Gampang kok. Kalau takut dipecat, gabung saja sama Gereja Pemulihan Firman, udah gampang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan Allah. Karena itu merupakan nama sesembahan lain yang tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Dan Allah masuk di dalam kitab suci kita itu merupakan gagal terjemahan. Kalau ibarat mobil itu gagal produksi. Karena yang menerjemahkan notabene adalah umat Islam. Dan tidak salah juga pada saat itu, karena memang yang bisa menerjemahkan pada saat itu ya umat Islam, ya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Tetapi kalau sekarang ini sudah di keislaman itu menjadi nama sesembahannya umat Islam, ya justru kita hormatilah, nggak perlu dimasuk-masukkan di dalam kekristenan. Itu hal yang kedua. Yang terakhir, kalau selalu dikatakan sesat, nggak masalah. Sesat dari Allah di dalam kekristenan pasti masuknya ke surganya Yahweh. Jadi itu saja Rio, 3 closing statement dari saya. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Ya, terima kasih Dedi untuk materinya di malam hari ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan pastinya kita semua diberkati. Dan terima kasih juga Boy dan sudah beratensi dalam pertanyaan dan juga yang mendengarkan di malam ini. Dan kita akan tutup di dalam doa. Silakan Ded. Ya, mari sahabat Surya Kebenaran kita tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk perbincangan pada malam hari ini tentang mengenal hati Bapa. Berkatilah orang-orang yang sudah atensi seperti Dr. Ayu, Pak Amos Ari Saksono, Pak Joromi, Deborah maupun Gurnadi, serta sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang mendengarkan dengan setia walaupun mereka tidak beratensi. Engkau yang akan menolong, beri hikmat akal budi untuk dapat lebih memahami dan lebih mengenal hati Bapa. Berkati Rio yang telah memandu acara ini. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan apa yang menjadi kerinduan isi hati dan cita-citanya kiranya Bapa Yahweh kabulkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami sebentar akan berpisah. Kami yakin Engkau tidak pernah berpisah dari kami semua. Apabila Tuhan izinkan kami berjumpa di waktu yang akan datang, kami dapat bersyukur. Namun apabila Yeshua HaMashiach sudah datang, kami yakin kami akan berjumpa di Samayim. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Dedi untuk sama-sama materinya di malam hari ini. Sehat selalu buat Dedi dan dalam pelayanannya. Bapak Yahweh memberkati dengan luar biasa. Dan terima kasih untuk sahabatku di malam ini. Demikianlah obrolan kita dalam program Refleksi. Kita bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman, Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Dari studio Radio Surya Kebenaran kami pamit undur. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach memberkati. Amin.